Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima bagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yaitu putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidakkah pernah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, bacaan-bacaan kita mengajak kita untuk merenungkan betapa kita seringkali bersikap seakan-akan lebih berkuasa daripada Tuhan. Bacaan pertama, bagaimana Tobit yang hidup saleh, yang dia mengatakan belum makan kalau ia belum bisa berjumpa dengan orang miskin untuk diajak makan. Nah, ketika dia mengutus anaknya Tobia, ia tidak mendapat orang miskin itu, tetapi justru mendapat pembunuhan. Dan dikatakan dia mesti menguburkannya. Hal serupa Yesus memberikan perumpamaan bagaimanakah kehadirannya ditanggapi atau diterima oleh para tua-tua, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Bukan diterima sebagai orang yang datang untuk memberikan suatu keselamatan, tetapi justru ditangkap sebagai lawan. Dengan perumpamaan yang dibuat oleh Yesus, setidaknya ada 3 hal perlakuan yang tidak baik. Yang pertama, bahwa
para penggarap kebun anggur itu sudah diberi kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan hasil yang semestinya bagi dirinya sendiri juga bagi pemilik kebun anggur itu. Tetapi ketamakan atau kerakusan lebih menguasai pikiran mereka daripada perbuatan bijaksana. Dan yang kedua, hasil yang mesti diserahkan kepada sang tuan pemilik tanah tidak diberikan. Demi mendapatkan itu maka beranilah mereka menyiksa bahkan membunuh orang-orang yang diutus sang tuan untuk memperoleh hasil itu. Dan yang ketiga, bahkan para penggarap itu berani merebut semua, bahkan berharap atas kebun anggur itu. Saudara sekalian, kiranya kita diajak untuk bagaimana membangun sikap hidup bijaksana, menerima apa yang menjadi jatah bagian kita, dan persembahkan kepada sang Tuan, persembahkan kepada Tuhan yang menjadi bagian yang harus kita persembahkan pada Tuhan. Menyadari hal itu, marilah kita persembahkan tidak hanya hasil sebagian tetapi seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan memberkatinya dan kehidupan kita semakin bijaksana di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Berkat Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin.